Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Asep Ismail Budiana. Di kesempatan ini saya akan mencoba untuk presentasi materi pelajaran usul fikih dengan tema sumber-sumber hukum Islam yang tidak disepakati. Baiklah, marilah kita mulai pembahasannya, yaitu tentang sumber-sumber hukum Islam yang tidak disepakati. Dalam hukum Islam terdapat beberapa sumber hukum yang tidak disepakati secara universal oleh seluruh umat Islam. Sumber-sumber ini memiliki perdebatan dan interpretasi yang beragam di kalangan para ulama. Apakah itu sumber hukum Islam? Sumber hukum Islam adalah dasar rujukan bagi umat Islam dalam menentukan hukum dan peraturan yang harus dipatuhi. Adapun otoritas tertinggi sumber-sumber ini memiliki otoritas tertinggi dalam menetapkan hukum dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Islam. Sumber hukum Islam menjadi pedoman dan panduan Islam bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sumber-sumber hukum Islam yang disepakati diantaranya ada 3. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran itu merupakan sumber hukum utama dan tertinggi dalam hukum Islam yang disepakati, di mana Al-Quran itu berisi firman Allah yang menjadi dasar dan pedoman bagi umat Islam. Yang kedua, As-Sunnah. As-Sunnah itu terdiri dari perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang menjadi teladan bagi umat Islam. Yang ketiga adalah ijma. Ijma itu adalah konsensus atau kesepakatan para ulama mengenai suatu hukum atau permasalahan tertentu. Adapun sumber-sumber hukum Islam yang tidak disepakati diantaranya ada 3. Yang pertama adalah istihsan. Istihsan merupakan preferensi hukum berdasarkan pertimbangan keadilan dan kemaslahatannya yang lebih besar. Yang kedua adalah istislah. Istislah ini merupakan penetapan hukum berdasarkan kepentingan umum atau kemaslahatan masyarakat. Yang ketiga adalah uruf atau tradisi atau kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Baik, kita bahas satu persatu. Istihsan atau preferensi hukum. Definisinya merupakan preferensi hukum berdasarkan pertimbangan keadilan, kemaslahatan yang lebih besar. Dalam penerapannya, istihsan digunakan ketika kias tidak sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Maka disitulah istihsan digunakan atau dijadikan landasan hukum. Yang ketiga, dalam perdebatannya terdapat perdebatan atau ikhtilaf di kalangan ulama mengenai legitimasi dan penerapan istihsan. Yang kedua, sumber hukum Islam yang tidak disepakati itu adalah istislah atau kepentingan umum.
Definisi daripada istislah, penetapan hukum berdasarkan kepentingan umum atau kemaslahatan masyarakat. Pertimbangan istislah mempertimbangkan dampak dan manfaat bagi masyarakat, bukan hanya dalil-dalil literal. Dalam perdebatannya, penggunaan istislah juga menjadi perbincangan atau perdebatan di kalangan ulama karena dianggap kurang berdasarkan pada nas. Yang ketiga adalah uruf atau tradisi atau kebiasaan. Definisi daripada uruf adalah kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Pertimbangannya dalam uruf dijadikan pertimbangan dalam menentukan hukum selama tidak bertentangan dengan nas. Jadi ketika tidak bertentangan dengan nas, maka boleh dijadikan hukum. Perdebatannya, penggunaan huruf juga menjadi perdebatan di kalangan ulama. Jadi kesimpulan, sumber hukum utama dalam Islam itu adalah Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma' merupakan sumber utama dalam Islam, sumber hukum utama dalam Islam. Kedua, sumber hukum tambahan yaitu istihsan, istislah, dan urf merupakan sumber hukum tambahan yang menjadi perdebatan di kalangan ulama. Itulah mungkin presentasi dari saya yang membahas tentang sumber-sumber hukum Islam yang tidak disepakati. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.